Saudara, saya bersyukur karena ketika kita berbicara kelimpahan ini, Tuhan bawa kita lebih dalam dan lebih dalam untuk mengenal tentang kelimpahan itu sendiri. Karena kelimpahan itu memang produknya Tuhan, saudara. Kelimpahan itu adalah bahasanya Tuhan. Kelimpahan itu adalah ukurannya Tuhan, adalah takarannya Tuhan. Amin. Nah sekarang kita mau lihat pada pagi hari ini, media boleh bantu dengan slide-nya. Pagi hari ini kita mau belajar di dalam tema kelimpahan ini. Kita mau belajar sebuah judul yang mungkin kita sudah sering dengar, tapi saya rindu ini kita sama-sama akan hidupi bersama-sama. Iya, boleh media tampilkan. Saudara, judulnya hari ini adalah sukacita. Amin. Sukacita. Nah saudara-saudara, saya percaya bahwa kayaknya harus agak diedit nih, Ja. Sukacita. Kenapa sukacita? Saudara, kita mau belajar karena kita lihat next slide dikatakan dalam Mazmur 4 ayat yang ke-8. Mazmur 4 ayat yang ke-8 dikatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang memberi sukacita. Amin. Dia adalah giver. Aku datang untuk memberi dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Dan di sini dikatakan dia datang untuk memberikan kita sukacita kepadaku. Dan sukacitanya ini enggak sedikit, saudara. Sukacitanya ini enggak pas-pasan. Sukacitanya ini dikatakan banyak, saudara. Dan dikatakan lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, gandum dan anggur berbicara hasil apa yang dikerjakan gitu ya saudara. Siapa yang di sini senang kalau hasil dari apa yang dikerjakan itu hasilnya banyak? Senang ya. Gajinya besar senang? Nah, apalagi saudara. Dapat bonus dari kantor senang? Nah, itu kelimpahan gandum dan anggur. Kita semua pasti senang. Tapi gini loh saudara, ternyata ada sukacita yang lebih banyak daripada ketika kita kelimpahan gandum dan anggur. Dan itu sukacita yang siapa berikan? Itu sukacita yang Tuhan berikan. Jauh lebih banyak saudara. Ya, dari yang saudara pikirkan hari ini. Kita mungkin hari ini ketika berbicara kelimpahan kita semua mau Tuhan, mau dong Tuhan kelimpahan gandum dan anggur. Kita mau hidup kita, ya Tuhan adakan terobosan buat keuanganku, terobosan buat pekerjaanku, bisnisku gitu ya. Tapi kalau kita lihat next slide saudara, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ternyata sukacita itu jauh lebih besar daripada kelimpahan gandum dan anggur. Atau dengan kata lain saya mau bilang gini, sukacita itu nilainya lebih tinggi daripada ketika saudara kelimpahan gandum dan anggur. Memang gak bisa dipungkiri saudara, kita punya uang happy, benar gak saudara? Happy saudara punya uang? Atau ada yang gak happy? Happy ya saudara ya. Kita tahu sukacitanya kayak gimana, kita tahu happy-nya kayak apa saudara. Tapi gini, ada yang lebih tinggi ini. Ya saya senang ada satu bahasa bercandaan sih ya zaman dulu ya saudara. Dari semua yang high di dunia ini, ya yang paling tinggi itu yang most high. Yang produknya si most high itu saudara. Saudara tahu high ya. High itu misalnya ya kalau yang muda-muda gitu ya saudara mungkin senang untuk waduh mabuk gitu ya. Atau mungkin saudara senang untuk yang apa mungkin jabatan yang tinggi atau pujian yang banyak dari orang ya. Saudara kita senang yang high itu. Tapi gini saudara produknya si most high itu siapa? Cuma Tuhan. Itu jauh lebih tinggi dari yang high yang ada di dunia ini.
Saudara nikmat di dunia dengan saudara nikmat di hadirat Tuhan seperti ini. Nikmat di hadirat Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada nikmat yang kita bisa alamin di dunia mungkin ketika kita lagi pesta sama teman-teman kita gitu ya saudara ya. Ini nikmatnya beda saudara. Kenapa? Karena ini produknya Most High. Dan sukacita itu produknya Tuhan. Sukacita itu lebih tinggi, sukacita itu lebih banyak, lebih besar daripada ketika kita bergembira kelimpahan gandum dan anggur. Tapi satu kebenaran yang kita mau lihat pagi hari ini, yes mantap Raja. Oke kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sukacita adalah pilihan. Nah ternyata ini saudara, sukacita itu tidak datang begitu saja. Siapa yang di sini suka cari-cari sukacitanya di mana? Terus nanti kalau udah gak ada kita nyalahin yang lain-lain. Sukacitaku dicuri gitu ya. Saudara kebenarannya yang Tuhan kasih itu gak bisa dicuri saudara. Dunia ini gak bisa curi. Manusia gak bisa curi. Kenapa? Karena yang Tuhan kasih itu kekal. Yang dunia ini kasih bisa dicuri. Ngengat dan karat bisa memakannya saudara. Tapi yang Tuhan kasih itu gak bisa diambil. Itu gak bisa dicuri. Jadi sukacita itu ada apa tidak saudara hari ini? Ada. Tapi masalahnya sekarang kan pertanyaannya gini, di mana? Benar nggak saudara? Di mana? Kok saya mikirin dari tadi malam saya nggak bisa tidur, saya ketakutan, saya kekhawatiran. Saudara tadi baca ayat yang tadi tuh keren loh. Ya, baca ayat yang tadi yang pertama itu dalam Mazmur 4 ayat 8 karena ayat 9-nya bilang gini, setelah itu aku akan tidur dengan tenang. Mungkin media boleh bantu dulu Mazmur 4 ayat 9-nya ya. Tadi ayat 8-nya kan dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan sukacita kepada kita lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Nah ayat 9 yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang punya sukacita, tidurnya gampang saudara. Itu ciri-cirinya. Siapa yang di sini tidurnya susah? Udah belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi, belok kanan. Kok gak tidur-tidur gitu ya saudara. Ternyata kuncinya adalah sukacita. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri. Lalu segera tidur. Ya, kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang akan menyediakan lebih banyak daripada kelimpahan gandum dan anggur. Kembali lagi ke slide yang tadi. Sukacita itu ternyata adalah pilihan saudara. Karena sukacitanya sebenarnya ada di dalam kita hari ini. Pilihan untuk apa? Yang pertama kita mau lihat media boleh bantu saya dengan slide-nya. Yang pertama sukacita itu adalah pilihan. Ini pilihannya saudara. Adalah hasil dari tempat yang kita pilih untuk tinggal. Ini gak lagi ngomongin Cinere, Pondok Indah, Cipete, Bintaro gitu ya saudara ya. Tapi gini saudara, saudara yang pilih hari ini mau tinggal di mana? Yes, ternyata itu gak ditentukan sama orang lain. Orang bikin jahat sama kita, keadaan sulit sama kita. Itu kan kejadiannya, tapi kita bisa selalu pulang ke rumah kita yang seharusnya saudara. Amin. Saudara yang hari ini pilih untuk tinggal, mau terus tinggal di dalam kekhawatiranmu, gak bisa, harus dipikirin. Karena besok ini saya harus bayar gitu misalnya. Ya udah kalau mau tinggal di situ, ya udah berarti tidak ada sukacita. Benar gak saudara? Orang jahat sama kita, gak bisa, aku harus balas gitu kan. Dia udah terlalu jahat sama aku. Ya udah kalau mau di situ, itu pilihan. Mau tinggal dalam masa lalu, gak bisa. Masa laluku itu gak bisa dilupakan. Apa yang terjadi dulu gitu ya, aku gak bisa lupa. Ya udah berarti saudara, kalau saudara pilih di situ, ya saudara gak akan ngalamin sukacita. Ya. Pilih tinggal dalam masalahmu. Masalah saya gak bisa habis Pak. Ya udah kalau mau pikirin terus masalah ya udah. Gak akan ada sukacita di situ. Saudara mau pilih tinggal dalam apa? Dalam sakit. Aduh sakit saya nih. Bapak gak rasain sih sakitnya kayak apa gitu ya. Ya udah kalau mau tetap tinggal di situ,
Ya, ya udah, itu pilihan. Tapi hari ini kita mau pilih tempat di mana kita mau tinggal, saudara. Next ayatnya di dalam Yohanes 15. Media boleh bantu Yohanes 15-nya dalam slide selanjutnya. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Saudara mau tahu tempat tinggal kita? Ini saudara. Jikalau kamu menuruti perintahku, nah ini. Kamu akan tinggal di mana saudara? Di dalam kasihku. Jadi tempat kita tinggal itu namanya apa? Kasihnya Tuhan. Saudara sadar tiap hari aja bahwa saudara tuh disayang sama Tuhan. Amin. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, yuk kita baca sama-sama. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Ada kata-kata supaya. Supaya itu artinya itu hasil saudara. Jadi kalau saudara pilih tinggal dalam kasih Tuhan, maka hasilnya sukacitaku ada di dalam kamu. Sukacitanya gak kemana-mana, ada di sini saudara. Cuma kita nih yang kadang-kadang milihnya mau tinggalnya di tempat yang lain. Makanya Tuhan bilang ini, tinggallah dalam kasihku. Amin. Karena di dalam kasih Tuhan itu tempat yang paling aman saudara. Perfect love casts out fear. Amin. Artinya tanda bahwa hari ini seharusnya saya udah tinggal belum dalam kasihnya Tuhan. Mau tahu tandanya apa? Saudara mau cek masih ada ketakutan enggak? Kalau kita masih ada ketakutan berarti artinya kita belum benar-benar tinggal dalam kasihnya Tuhan. Yes. Karena perfect love cast out fear. Tuhan bilang tinggal dalam kasihku. Yang lain-lain akan ajak kita tinggal saudara. Ketakutan akan ketemu kita dan bilang ini udah tinggal sini aja. Kekhawatiran akan bilang ini udah tinggal sini aja. Kekecewaan akan bilang udah tinggal sini aja. Apalagi saudara, masalah saudara, kemarahan saudara, sakit saudara, semua akan bilang udah tinggal sini aja. Tapi saudara yang memilih hari ini, aku mau tinggal dalam kasihnya Tuhan. Gimana caranya? Jikalau kamu menuruti perintahku. Apa yang firman Tuhan katakan, kita lakukan saudara. Saudara hanya harus tahu setiap hari, sadar setiap hari bahwa engkau dikasihi sama Tuhan. Engkau itu disayang sama Tuhan. Engkau itu anak. Firman Tuhan bilang ini, kita menerima bukan roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Karena roh perbudakan akan bikin kita takut terus saudara. Tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita dapat berseru ya Aba ya Bapa. Saudara hari ini tempat tinggal kita. Udah tahu rumahnya? Saya kan suka kasih contoh ya, jangan sampai kita pulang lupa nomor rumah kita sendiri gitu loh saudara. Ya, nomor 8 saudara masuknya nomor 5 gitu misalnya. Udah nomor 5 saudara salah masuk, saudara gak cuma masuk terus keluar lagi, saudara tinggal lagi di situ, nyaman lagi. Enak nih banyak makanan ternyata nomor 5. Ya. Udah gitu bermalam lagi di situ, tidur lagi di situ. Ya, bukan cuma sehari. 1 minggu gitu kan, lama tidur di situ ya. Saudara kalau nyasar jangan lama-lama, oke? Boleh bilang kiri kanannya, nyasar jangan lama-lama. Amin. Kok seneng malah nyasar gitu ya saudara. Kalau nyasar jangan lama-lama ya saudara, cepetan pulang. Kalau lagi marah-marah, galau-galau, itu jangan lama-lama di situ. Amin. Nggak perlu ya mengasihani diri gitu ya, terus lama-lama enggak, emang aku kesian gitu ya. Kalau ketemu orang aku kesian gitu. Udahlah ya, jangan lama-lama tinggal di situ. Nggak ada sukacita.
sukacita. Yang kedua adalah sukacita itu adalah hasil apa saudara? Sukacita adalah hasil dari apa yang kita pilih untuk katakan. Waduh. Dari tadi pilih terus ya saudara ya. Sekarang gini, sukacita itu hasil dari saudara pilih mau ngomong apa ternyata. Coba mulutnya ada semua saudara? Ada ya, ada di sini, begitu dekat gitu ya. Artinya kita yang pilih loh mau keluarin apa dari sini. Karena apa gini saudara? Karena apa yang keluar dari sini itu yang menentukan ada sukacita apa enggak dalam hidup kita. Sukacita itu hanya hasil. Boleh sama-sama katakan dengan saya hasil. Yes. Itu hasil. Dari apa yang kita pilih untuk katakan. Oke, next slide. Pastikan hari ini kita memilih untuk mengatakan firman Tuhan. Amin. Amsal 15 ayat 23 kita baca sama-sama. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Kita pikir kita sukacita karena keadaan dari luar. Enggak saudara. Sukacita itu karena jawaban yang saudara kasih. Ya, jawaban yang mau saudara pilih untuk keluar dari mulutmu, itu yang menentukan ada sukacita apa enggak. Next slide, media boleh bantu next slide. Mazmur 103 ayat 2. Daud katakan gini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara mau kayak gini? Aku pilih untuk memuji Tuhan. Dan bukan cuma pilih saudara, kita mau perintahkan kepada jiwa kita. Karena jiwa ini kadang-kadang harus diperintahin saudara. Maaf ya saudara, kita harus agak galak gitu kali ya sama jiwa kita. Karena kan firman Tuhan mengatakan gini, roh penurut tapi daging lemah. Kenapa? Karena daging akan terus tarik kita kepada kelemahan. Daging akan terus tarik kita, lihat Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mata mereka terbuka. Sejak hari itu mereka fokus pada ketelanjangan. Ketelanjangan berbicara kekurangan, kelemahan, apa yang kita nggak punya, apa yang kita nggak bisa. Saudara, daging itu akan terus tarik kita ke situ. Hidup udah enak, punya suami yang baik, punya anak yang baik, punya keluarga yang baik, masih aja ditarik. Tapi kan kamu gak punya ini. Tapi kan kamu gak punya itu. Tapi kan kamu gak bisa ini. Nah itu tuh saudara. Jiwa kita akan selalu narik kepada itu. Daging tuh akan selalu tarik ke situ saudara. Tapi roh penurut artinya apa? Roh kita mau ikutin Tuhan. Mau ikutin apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Dan kita mau berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Makanya saudara nyanyi-nyanyi di gereja gini, itu enggak kebetulan saudara. Kadang-kadang kita nyanyikan cuma seminggu sekali saudara, benar enggak? Iya enggak sih? Cuma kalau di gereja doang kita nyanyi gitu kan. Jadi saudara, apa yang keluar dari mulut kita ternyata itu yang menentukan sukacitanya loh saudara. Sukacitanya langsung keluar gitu. Udah ada di sini tapi dia nggak keluar kalau mulutnya ini ngomongin masalah, ngomongin keburukan, ngomongin kejelekan gitu ya. Amin. Saudara lihat deh muka orang yang nggak pernah jarang ceritain masalahnya, mukanya bersinar saudara. Amin, coba lihat kiri kanannya bersinar kan. Nah itu orang-orang yang nggak ceritain masalahnya saudara. Amin. Tapi kalau orang yang kayaknya ceritain masalah, aduh. Kalau perlu nih gini saudara, ya ada dia, kita lewat sini aja yuk. Jangan ketemu dia, mukanya kayaknya udah penuh dengan masalah, waduh ya. Saudara hari ini kita mau bersuka cita. Pilih apa yang mau kau saudara katakan. Perintahkan kepada jiwamu, pujilah Tuhan. Naikkan ucapan syukur, amin. Katakan itu saudara, ya katakan aku diberkati. Tuhan baik buat aku, Tuhan mengasihi aku. Aku punya hari depan penuh pengharapan, amin. Yang ketiga saudara, sukacita itu adalah hasil, sekali lagi hasil. Amin. Dari apa yang kita pilih untuk lihat.
Kita pilih tinggal di mana, kita pilih mau katakan apa. Yang ketiga adalah apa yang kita pilih untuk lihat. Kita lihat ayatnya next. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 25-26. Ternyata apa yang kita lihat tuh mempengaruhi loh saudara. Mempengaruhi sukacita kita. Kisah 2 ayat 25-26 bilang gini. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan hasil dari apa saudara? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Apa yang saudara pilih untuk lihat hari ini penting? Mau gak kita pandang kepada Tuhan? Dan setiap kali kita memandang Tuhan, kita akan sadar bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh saudara. Dia adalah Tuhan yang dekat. Dikatakan ini, dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Amin. Saudara, dia berdiri di sebelah kanan kita untuk apa? Untuk jagain kita saudara. Yes. Dan dia Bapa yang mau untuk selalu menjaga kita anak-anaknya. Apakah saudara hari ini bisa melihat Tuhan yang berdiri di sebelahmu? Yes. Dia ada di sebelahmu saudara, saat ini saudara. Dan hanya itu yang membuat kita tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita. Dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Saudara, biar 3 hal ini mungkin sederhana saudara, tapi gini loh saudara. Sukacita itu pilihan kita. Boleh media next slide. Ayat yang terakhir ya saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahan baru dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, benar ya saudara ya. Dalam terjemahan TPT dibilang gini, biarlah sukacita menjadi perjamuan yang tidak berkesudahan. Feast, perayaan, perjamuan. Perjamuan itu artinya gini loh saudara, makan-makan. Kalau pulang dari sini tiba-tiba suamimu bilang ini, yuk kita makan-makan, senang gak saudara? Nah ya. Saudara, sukacita itu menjadi perjamuan yang tidak berkesudahan. Makanya ini gak pernah bisa habis saudara. Dunia ini gak bisa stop dari dalam hidup kita. Kecuali tadi kita yang pilih untuk kita berhenti. Kita yang pilih untuk gak mau tinggal dalam kasihnya Tuhan. Kita yang pilih untuk mulut ini mulai sungut-sungut, yang dikatakan masalah, yang dikatakan keburukan. Kita yang pilih ketika kita hanya mau lihat terus masalah yang besar, hidup yang sulit, saudara. Seharusnya kebenarannya sukacita itu akan menjadi perjamuan yang tidak berkesudahan. Pesta yang gak habis-habis saudara. Siapa yang di sini senang kalau makan ditraktir orang gitu. Dan ditraktirnya tuh yang mewah gitu. Senang kan saudara? Mau gak tiap hari ditraktir terus? Tidak balik kepada kenyataan. Karena ketika sudah balik kepada kenyataan, kita akan buka kulkas. Kita akan ceplok telur gitu kan saudara. Benar gak? Kalau balik pada kenyataan gitu. Maunya sih tiap hari, siapa lagi nih yang mau traktir aku hari ini? Benar gak saudara ya? Nah sukacita itu adalah perjamuan yang tidak berkesudahan. Saudara, waktu saya baca ini, beberapa minggu yang lalu, itu saya sempat khotbah juga merenungkan gini saudara. Dalam Mazmur 23 ayat 5 kan dikatakan gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dan dikatakan gini, pialaku penuh melimpah.
Amin. Pialaku penuh melimpah. Ternyata piala penuh melimpah ini satu kebiasaan, satu kebudayaan di zaman dulu ketika raja menjamu tamunya. Ketika raja menjamu tamunya, maka di hadapan tamu itu ada cawan, ada makanan, ada piring, ada cawan. Ada piala, gelas lah kalau kita bahasa kita sekarang. Nah gini, kalau gelasnya diisi setengah, artinya gini, raja gak mau lama-lama sama saudara. Kasih tahu aja perlunya apa. Habis itu udah pulang. Yang bahaya tuh kalau gelasnya kosong saudara. Artinya harus cepat-cepat pergi. Kenapa? Karena sebenarnya raja tidak menginginkanmu ada di sini. Iya. Tapi gini, kalau gelasnya penuh, itu artinya raja mau berlama-lama dengan tamunya. Diisi penuh oleh pelayan-pelayan. Di sini dikatakan, pialaku penuh melimpah. Saudara sebenarnya ini lagi tadi ngomongin tadi, perjamuan yang tidak berkesudahan. Kenapa? Karena gini, Bapak saudara gak mau saudara pergi. Bapak saudara mau untuk saudara terus duduk di situ karena gini, aku menginginkanmu. Jangan cepet-cepet pergi ya. Saudara bayang gak piala saudara dipenuhin terus sampai meluap. Saudara bisa tinggalin meja itu? Bisa gak tinggalin meja itu? Artinya saudara disuruh duduk terus di situ. Coba bilang kiri kanannya duduk. Nah. Artinya saudara disuruh duduk terus. Liatin yang ngundang saudara pesta. Dengerin dia lagi ngomong apa. Bener gak? Perjamuan yang tidak berkesudahan. Pesta terus. Nah masalahnya, masalahnya nih saudara lihat ya ayat 5 ini. Pesta ini adanya di mana? Engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Masalahnya pestanya bukan di hotel saudara, bukan di rumah yang tenang, ada candlelight dinner, ada lagu-lagu yang romantis gitu ya saudara. Saudara bayangin gak di tengah perang, dor gitu ya saudara ya. Di tengah orang lagi teriak-teriak, tiba-tiba saudara disuruh duduk, kita pesta. Dan piala saudara gak dikasih kosong, gak dikasih setengah, dikasih penuh melimpah terus. Supaya apa? Saudara duduk. Saudara sukacita adalah perjamuan yang tidak pernah berakhir. Mungkin kalau pialanya setengah-setengah kita akan gini. Ntar dulu Tuhan, masalahku belum selesai nih. Ntar dulu Tuhan, kayaknya ini belum. Tapi hari ini Tuhan mau ajak kita untuk duduk terus. Dan alami perjamuan yang tidak berkesudahan. Dan itu adalah sukacita. Saudara, sukacita itu produknya Tuhan. Yang gini loh, dunia ini gak bisa tiru. Dunia ini mau coba tiru saudara. Saudara tahu kan kalau kita beli barang, ada barang asli, ada barang tiruan. Benar ya? Dunia ini seringkali mau kasih tiruan. Dengan gini, kamu harus gini biar seneng, kamu harus gini biar happy, kamu punya ini biar happy. Saudara percaya deh. Yang kayak gitu-gitu tidak akan pernah bisa membuat kita bersukacita. Sukacita yang sejati tadi dikatakan, itu pemberiannya Tuhan. Tuhan yang kasih. Dan gini, itu lebih banyak daripada orang yang kelimpahan gandum dan anggur. Biarlah pagi hari ini, biarlah kita memilih sukacita. Kalau saudara ujian nih di sekolah, ada pilihan ganda. A, B, C, D gitu ya. Saudara, satu pilihannya itu ada satu pilihannya sukacita. Ada A, B, C, D. Semua yang lain ini make sense. Semua yang lain ini iya dong. Ada masalah panik, cari jalan keluar, apalagi. C-nya mungkin apalah ya saudara ya, marah gitu kan. D-nya sukacita. Saudara mau pilih yang mana? Ayo, ini udah diajarin nih. Berarti kita harus kalau ujian menang ya. Amin. Sukacita selalu akan menjadi pilihanmu. Dia gak akan pernah hilang. Dia gak hilang karena dia akan jadi pilihannya kita. Dan kita yang memutuskan mau pilih yang mana. Jadi jangan dicari-cari mana ya sukacita mana ya. Enggak, itu cuma pilihan kok. Coba jawab dulu.
contreng dulu yang D-nya tadi, sukacita gitu ya saudara. Amin. Karena dia akan begitu banyak dan mengalir melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita memilih untuk bersukacita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.